Kami bantu hitung, hitungan ketiga. Ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin dengan gaya yang berbeda. Anjali. Ketiga. Anjali, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sampun, Tadi materi yang Bapak bawakan apa ya Pak? Ini terkait dengan nilai revolusi mental ya, integritas etos kerja dan gotong royong. Yang saya kira ini kami bekerja sama dengan ormas keagamaan khususnya di PHDI, sama-sama kita mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai revolusi mental ini. Kira-kira harapannya Pak dengan Harapannya tentunya semua masyarakat Indonesia ya, khususnya masyarakat Hindu dapat bersama-sama dengan pemerintah terkait dengan penerapan gerakan nasional revolusi mental ini. Untuk bersama-sama kita menuju Indonesia emas 2045. Ya itu. Oke. Oh, menuju generasi emas nanti. Oke. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu, adik-adik peserta yang agama Hindu, umat Hindu, silakan ke Utama Mandala untuk Pak Prof, kira-kira apa sih yang Pak Prof materikan kepada ya anak-anak pasraman kita untuk nanti untuk menuju Indonesia emas nanti, kira-kira seperti apa? Kita gali kembali basic filosofi dasar dari ajaran Hindu. Sebenarnya sudah ada semua di sana. Kita kenal dengan transformasi tadi. Jadi dari tujuan yang sudah jelas untuk kesejahteraan, jagadika dan kebebasan atau moksa, itu mutlak dibutuhkan revolusi untuk transformasi yang sana. Kalau tidak, kita akan memasuki siklus punarbawa atau reinkarnasi, kelahiran berulang itu saja tanpa pernah mencapai tujuan hadi yaitu moksa. Karena moksa itu mutlak membutuhkan transformasi atau revolusi tadi. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi ada. Apakah kita menerapkan ajaran Pendeta Karana, menerapkan yang namanya Tri Pramana tadi, atau Samya Janana tadi, pengetahuan yang utuh tadi, mulai dari teori, kemudian memperluas wawasan kita dan daya analisa kita, dan kemudian melaksanakannya atau mengimplementasikannya. Nah, itulah yang akan kita dapatkan, dan di situ akan terjadi proses revolusi atau transformasi secara substel atau halus, baik pada tingkatan fisik, tingkatan mental, dan juga tingkatan spiritual. Itu bukan itu yang sebenarnya poin yang saya sampaikan. Tadi Pak Prof bilang revolusi ini sepertinya seperti berdarah-darah ya Pak Prof ya? Kan, ya kalau generasi saya mengalami begitu mendengar kata revolusi itu pasti ada korban. Korban ya itu. Atau ada yang dipaksa untuk dikorbankan. Iya. Sedangkan transformasi lebih kepada mengajak bersama-sama dan meyakinkan bahwa ini harus kita lakukan dengan cara yang lebih baik, terencana, dan secara gradual, secara bertahap. Pak Prof, terakhir Pak Prof, harapannya kepada anak-anak Pasraman nih Prof, ada launching kegiatan Pasraman sebagai pusat penguatan karakter dan jati diri. Betul. Harapannya apa? Jadi sangat strategis menurut saya. Kenapa? Karena disinilah jadi kita sebagai atau orang-orang Hindu yang ada di rantauan Ya? Mempunyai tempat yang lebih sistematik, walaupun tidak disebut tempat formal, tapi paling tidak semi formal yang memberikan dia agenda secara periodik untuk menggali di tengah kesibukannya, di tengah gempuran berbagai informasi dan berbagai pilihan. Dia mempunyai salah satu alternatif untuk menggali potensi-potensi yang dia miliki, apa-apa yang sudah dia warisi atau tentang ajaran suci. Nah, disinilah tempat di Pasraman ini untuk mewujudkan transformasi tadi. Jadi nyambung ya Prof ya dengan apa ya? Oke, set.